Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Figur Anggun Yunita Anjara Langit NIM 2019-215 dengan rekan saya Ermaya Zulfa NIM 2019-215. Kami akan menjelaskan tentang hukum pengangkutan di Indonesia. Next. Pada bab 1, hukum pengangkutan umum. Yang pertama itu arti pentingnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk mementingkan daya guna dan nilai suatu barang tersebut. Yang kedua, tujuan dari pengangkutan yaitu untuk meningkatkan daya guna dan nilai bila daya guna dan nilai di tempat yang baru itu akan menjadi tidak naik, maka akan jadi diangkut lagi sehingga barang dagangan tersebut itu menjadi naik dan tidak merugikan bagi pedagang. Terus pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat karena didasari beberapa faktor antara lain yang pertama kondisi geografis Indonesia. Ya, kondisi geografis Indonesia ini karena wilayah Indonesia ini sangat luas meliputi daratan dan perairan sehingga memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui jalur darat, perairan dan udara guna untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Dan yang kedua ada menunjang pembangunan di berbagai bisnis. Ya, menunjang karena apa? Semakin maju dan lancarnya, pengangkutan diharapkan dapat menunjang pembangunan, yakni berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, secara distribusi pembangunan di berbagai bidang ke seluruh pelosok tanah air Indonesia. Misalnya, bidang perdagangan seperti pariwisata, industri, dan pendidikan ataupun politik. Yang ketiga, mendekatkan jarak antara desa dengan kota. Dengan makin lancarnya pengangkutan, berarti mendekatkan jarak antara desa dan kota. Maka informasi timbal balik pun cukup cepat untuk diakses. Terus yang keempat, perkembangan iptek. Perkembangan di bidang pengangkutan dapat mendorong perkembangan pendidikan di bidang iptek. Pengangkutan yang modern, sarana-prasarana modern, dan hukum pengangkutan modern terutama mengenai yang pertama, perkeretaapian. Perkeretaapian sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992. Akan tetapi, undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum di masyarakat dan perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Namun, RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law tidak meluputkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Pemerintah mengubah sejumlah pasal undang-undang tersebut, terutama terkait perizinan dan sanksi yang menjadi lebih longgar dari sebelumnya. Contohnya, pada RUU Cipta Kerja, pemerintah menyederhanakan jenis izin menjadi hanya izin usaha, serta menarik seluruh bentuk perizinan berusaha di sektor perkeretaapian tersebut ke pemerintah pusat. Di antaranya perizinan bagi usaha yang menyelenggarakan prasarana dan sarana perkeretaapian umum maupun khusus. Terus pada sebelumnya untuk badan usaha yang menyelenggarakan perkeretaapian maupun khusus wajib memiliki izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi yang masing-masing melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang kedua, perkapalan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 ini tentang pelayaran. Ya. Terus tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Namun RUU Cipta Kerja ini melakukan peringkasan dengan menghapus penambahan dan mengubah beberapa isi pasal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selain penghapusan pasal, ada pula beberapa aturan yang diubah kewenangannya dari sebelum itu kan dimiliki oleh pemerintah daerah, kemudian menjadi kewenangan pemerintah pusat. Contohnya pada ketentuan pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyebut bahwa pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Lalu, usulan rumusan perubahan dari pasal 5 di dalam RUU Cipta Kerja menjadi pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, pesawat udara. Pesawat udara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992.
tentang perkembangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan di lingkungan yang strategis dan kebutuhan penyelenggara penerbangan saat ini, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Akan tetapi adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah peraturan syarat-syarat kepemilikan pesawat dari tarif penerbang hingga standar pelayaran maskapai menjadi ditetapkan melalui peraturan pemerintah atau PP. Contohnya, dalam pasal 118 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang penerbangan ditegaskan bahwa salah satu syarat pemegang izin usaha angkutan udara niaga adalah pemiliknya paling sedikit 5 unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 5 unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha serta rute yang dilayani. Kemudian pada Undang-Undang Cipta Kerja ini dirubah lagi pasal 118 dengan tak menyebutkan detail jumlah pesawat yang harus dimiliki maupun dikuasai. Sedangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya menyatakan pemegang perizinan angkutan udara niaga wajib memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu saja. Terus yang kedua, definisi pengangkutan yang B. Hukum pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, yang artinya kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim, masing-masing memiliki kewajiban sendiri. Kewajibannya antara lain kewajiban pengangkut dan pengirim. Yang pertama, menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim membayar uang angkutan tersebut. Yang C, macam-macam dasar hukum pengangkutan. Di sini ada 3 macam dasar hukum pengangkutan, baik pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Sebagai sumber hukum, bagi ketiga macam pengangkutan tersebut diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD, yaitu Undang-Undang tentang Pengangkutan. Yang pertama, pengangkutan darat diatur dalam KUHD, buku 1, bab 5, bagian 2 dan 3, mulai pasal 90 sampai 98, yang mengatur pengangkutan darat sekaligus pengangkutan perairan darat, tapi khusus pengangkutan barang saja. Yang B, peraturan-peraturan khusus, isinya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan yang ketiga, peraturan-peraturan tentang pos dan telekomunikasi. Terus pengangkutan di laut, ini diatur dalam KUHD, buku 2 dan buku 5, tentang perjanjian kartel kapal. Yang ke B, KUHD buku 2, bab 5 sampai A tentang pengangkutan barang-barang. Yang ketiga, KUHD buku 2, bab 5 sampai B tentang pengangkutan orang. Yang ketiga, serta peraturan yang terakhir ini, serta peraturan khusus lainnya seperti PP Nomor 2 Tahun 1969 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkatan laut. Diganti dengan PP Nomor 93 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Terus pengangkutan udara sendiri diatur di dalam S1939/100, Ordinasi Pengangkutan Udara disingkat OPU, Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang penerbangan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. D. Asas-asas hukum pengangkutan. Asas-asas ini dapat bersifat publik atau bersifat umum dan bersifat perdata atau bersifat privat. Asas bersifat publik atau umum merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yakni pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan maupun pihak pemerintah dan penguasa. Asas bersifat publik sendiri memiliki asas-asas yang lain seperti asas manfaat, bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya kepada kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.
Dan yang kedua, asas usaha bersama dan asas kekeluargaan. Penyelenggaraan usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai dengan semangat kekeluargaan. Dan yang ketiga, asas adil dan merata. Penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau. Dan yang ketiga, asas keseimbangan. Penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan, keserasian antara sarana dan prasarana, antar kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antar kepentingan individu dan masyarakat, serta kepentingan nasional dan internasional. Dan yang kelima, asas-asas kepentingan umum. Penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan umum. Dan yang keenam, asas keterpaduan. Pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, tidak boleh terpecah-pecah. Dan yang ketujuh, asas kesadaran hukum, mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum, serta mewajibkan seluruh warga Indonesia untuk sadar dan taat pada hukum dan penyelenggaraan pengangkutan. Yang ke-8, asas percaya pada diri sendiri. Pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Dan yang ke-9, asas keselamatan penumpang. Pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan. Terus asas bersifat perdata atau privat sendiri merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua belah pihak dalam pengangkutan, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas yang bersifat perdata antara lain asas konsensual, perjanjian pengangkutan tidak harus dalam bentuk tertulis karena dengan adanya kesepakatan bagi para pihak itu sudah dianggap cukup. Dan yang kedua, asas koordinatif. Pada para pihak dalam pengangkutan memiliki kedudukan yang sejajar, jadi sama rata. Yang ketiga, asas campuran, merupakan campuran dari jenis perjanjian, yakni perjanjian pemberi kuasa, penyimpanan barang, dan perjanjian melakukan pekerjaan dan pengiriman barang pengangkut. Terus asas retensi, pengangkutan tidak menggunakan asas retensi, karena hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Terus pembuktian dengan dokumen. Asas yang terakhir, tidak ada dokumen angkutan, berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika itu sudah menjadi kebiasaan dan berlaku umum. Seperti ada angkutan kota itu, angkot itu kan tidak perlu dokumen khusus, tapi itu memang sudah berlaku di masyarakat umum. Terus selanjutnya bab 2, next. Tentang perjanjian pengangkutan. Perjanjian antara pihak pengangkut dengan pengirim dan penumpang, yang isinya adalah pengangkut berjanji akan menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang, sedangkan pengirim atau penumpang berjanji akan membayar ongkos pengangkutan. Di sini ia memiliki sifat-sifat dalam perjanjian pengangkutan tersebut. Yang A, perjanjian timbal balik. Apabila dalam perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. Yang B, perjanjian konsensual, perjanjian yang timbul atau terjadi sejak ada kata kesepakat dari kedua belah pihak. Yang C, perjanjian pelayanan atau jasa berkala. Pada umumnya ini timbul antara pengangkut dengan pengusaha jasa, tidak bersifat tetap, hanya kadang-kadang kala saja bila pengguna jasa pengirim memerlukan pengangkutan. Yang D, perjanjian sewa menyewa. Perjanjian pengangkutan memiliki sifat sebagai sewa menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata. Dan yang E, penitipan barang, karena pengguna jasa angkutan menyerahkan barang kepada pihak pengangkut, sedangkan pengangkut diwajibkan menyimpan dan menyerahkan kembali ke dalam wujud asalnya sebagaimana disebut dalam pasal 1694 KUH Perdata. Yang F, perjanjian campuran, merupakan perjanjian yang diatur secara khusus dalam undang-undang, di dalam prakteknya mempunyai nama sendiri. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya perjanjian pengangkutan. Menurut pasal 90 KUHD, bahwa perjanjian pengangkutan baru dapat dinyatakan terjadi apabila telah dituangkan dalam surat angkutan. Menurut pasal ini, perjanjian pengangkutan tidak konsensual tetapi tertulis. Padahal tanpa surat angkutan pun tetap dapat dianggap timbul asalkan telah terjadi konsensus antara para pihak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian konsensual dan mempunyai bentuk yang bebas, maka untuk terjadinya perjanjian tidak diharuskan adanya surat angkutan. Dan yang ketiga, pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan terdapat dua pihak, yaitu pihak yang secara langsung terikat pada perjanjian pengangkutan, pengangkut, pengirim, penumpang. Terus pihak-pihak yang tidak langsung terikat pada perjanjian seperti ekspeditur, agen perjalanan,
pengusaha muat bongkar, pengusaha pergudangan, dan penerima barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ermaya Zulfa. Silakan. Pihak yang secara tidak langsung terikat pada perjanjian pengangkutan. 1. Ekspeditur. Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Di dalam perjanjian pengangkutan, sebenarnya ekspeditur bukan merupakan pihak dalam perjanjian, namun di dalam pengangkutan, ekspeditur membuat perjanjian tersendiri dengan pengirim yang disebut perjanjian ekspedisi. Perjanjian ekspedisi ialah perjanjian antara ekspeditur dengan pengirim yang berisi pengirim berjanji membayar biaya atau ongkos ekspedisi, sedangkan pihak ekspeditur berjanji mengurus kepentingan pengirim barang di dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengangkut. Yang kedua ada agen perjalanan. Dalam pengangkutan orang atau penumpang, maka pihak yang mencarikan penumpang bagi pengangkut adalah agen perjalanan. Agen perjalanan bertindak untuk dan atas nama pengangkut yang menyediakan fasilitas angkutan kepada penumpang dengan cara menjual karcis atau tiket kepada penumpang. Agen perjalanan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan pengantara pencari penumpang, yang kedua bertindak untuk dan atas nama pengangkut, dan ketiga dan menerima provisi dari pengangkut. Yang ketiga ada perusahaan bongkar muat atau PBM. PBM adalah perusahaan yang menjalankan bisnis bidang jasa pemuatan barang ke kapal dan pembongkaran barang dari kapal. PBM merupakan perusahaan yang berdiri sendiri atau dapat juga merupakan bagian dari perusahaan pelayaran. Bila PBM merupakan perusahaan pelayaran, maka perbuatan PBM adalah sama dengan perbuatan pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan. Oleh karena itu, segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha bongkar muat dan pekerjaannya menjadi tanggung jawab pengangkut. Akan tetapi, bila dia merupakan perusahaan yang berdiri sendiri, maka perbuatannya itu dapat sebagai pelaksanaan pemberian kuasa dari pengirim dalam hal pemuatan atau pelaksanaan pemberian kuasa dari penerima dalam hal pembongkaran. Yang keempat ada perusahaan penunjang angkatan laut. Dalam praktek pengangkutan di Indonesia, khususnya untuk pengangkutan di perairan, ada beberapa fungsi. Purwosucipto menyebutnya sebagai perantara pengangkutan. Misalnya ada Perfeman Ekspedisi Muatan Kapal Laut atau disingkat EMKL, dan termasuk juga dalam hal ini perusahaan pergudangan. Kewajiban dan hak para pihak dalam perjanjian pengangkutan. Kewajiban dan hak pihak pengangkut. Kewajiban pihak pengangkut. Pengangkut wajib menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan aman dan selamat. Pengangkut wajib menyediakan alat angkutan yang layak angkut. Pengangkut wajib menjaga keselamatan barang sejak saat barang diterima sampai dengan saat barang diserahkan di tempat tujuan. Pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim atau penumpang selama penyelenggaraan pengangkutan. Sedangkan hak pihak pengangkut, yang pertama ada pengangkut berhak atas ongkos atau biaya angkutan, pasal 491 KUHD, pasal 49 jaminan pembayaran. Yang kedua, pengangkut berhak menolak tuntutan pihak lawan atau pengirim atau penumpang apabila peristiwa yang menimbulkan kerugian disebabkan oleh cacat pada barang itu sendiri, kesalahan atau kealpaan pengirim atau ekspeditur, dan keadaan memaksa atau averma. Kewajiban dan hak pihak pengirim atau penumpang. Kewajiban pengirim atau penumpang yaitu pengirim atau penumpang wajib membayar ongkos angkutan, dan pengirim atau penumpang wajib mentaati peraturan yang berlaku yang bersifat imperatif untuk pengangkutan barang maupun orang. Hak pengirim atau penumpang. Pengirim atau penumpang berhak mendapatkan perlindungan atas penyelenggaraan pengangkutan barang atau penumpang dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan aman dan selamat. Dan yang kedua,
Pengirim atau penumpang berhak mendapatkan perlindungan dan keselamatan atas barang dan dirinya selamat dalam pengangkutan atau sejak saat barang diterima sampai dengan saat barang diserahkan di tempat tujuan. Kewajiban pada angkutan darat melalui jalan umum. Dalam pengangkutan di darat melalui jalan raya atau jalan umum, kewajiban pokok-pokok pengangkut adalah: 1. Mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan hanya memperoleh biaya angkutan dari penumpang atau pengirim. 2. Merawat, menjaga, dan memelihara penumpang dan barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya. Kewajiban pada angkutan kereta api. Kewajiban pokok pengangkut adalah: yang pertama, mengembalikan biaya angkutan dengan memperoleh hak penyerahan dokumen angkutan bila ternyata ada pembatalan karena objek yang diangkut ternyata merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, menggantikan jadwal yang dibatalkan karena alasan keamanan dan ketertiban dengan waktu atau kesempatan yang lain. Kewajiban pada angkutan laut atau perairan. Kewajiban pokok pengangkut adalah mengangkut penumpang dan barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan hanya memperoleh biaya angkutan. Dan yang kedua, menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai pada penyerahan. Dan yang terakhir, menjaga keselamatan penumpang sejak saat naik ke kapal sampai saat turun dari kapal. Kewajiban pada angkutan darat atau penerbangan. Kewajiban pokok pengangkut adalah: yang pertama yaitu mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan hanya memperoleh biaya angkutan. Yang kedua, mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan pesawat udara niaga. Hak pada angkutan udara penerbangan. Penggantian jumlah kerugian atau santunan menurut Undang-Undang Penerbangan Nomor 15 Tahun 1992 adalah sebagai berikut. Santunan untuk penumpang yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat udara ditetapkan 40 juta rupiah. Santunan untuk penumpang yang menderita luka-luka karena kecelakaan pesawat udara atau suatu peristiwa di dalam pesawat udara atau sama waktu antara embarkasi dan debarkasi berlangsung ditetapkan setinggi-tingginya 40 juta rupiah. Santunan ganti kerugian bagi penumpang yang menderita cacat tetap karena kecelakaan pesawat udara ditetapkan berdasarkan tingkat cacat yang dialami setinggi-tingginya 50 juta rupiah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Salah satu hak korban kecelakaan pesawat terbang adalah menerima santunan berupa ganti rugi yang ditanggung oleh pihak maskapai atau pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 141 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam pasal tersebut dikatakan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan atau naik turun pesawat udara. Fungsi surat angkutan dan karcis dalam perjanjian pengangkutan. Fungsi surat angkutan. Fungsi utama dari surat angkutan adalah sebagai alat bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang. Di dalam angkutan darat melalui jalan raya maupun dengan kereta api digunakan istilah surat angkutan, surat muatan. Ada angkutan lewat laut menggunakan istilah surat muatan maupun konsignmen untuk surat angkutan. Sedangkan pada angkutan udara, istilah lain dari surat angkutan adalah surat kargo udara atau surat tanda pengirim. Surat angkutan memiliki fungsi yaitu: 1. Dokumen penerima barang oleh pengangkut. Yang kedua, dokumen hak kepemilikan atas barang yang dapat dipindah tangankan. Fungsi karcis. Fungsi karcis atau tiket penumpang
atau tiket bagasi di dalam Undang-Undang Pengangkutan baik untuk pengangkutan darat, laut, dan udara pada prinsipnya adalah sebagai bukti bahwa telah terjadi perjanjian pengangkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengangkutan di Darat yang melalui jalan umum diatur dalam pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Undang-undang tersebut digantikan dengan undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, pengangkutan di darat dengan menggunakan rel kereta api diatur dalam pasal 25 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 1992. Tetapi UU tersebut digantikan dengan UU terbaru, yaitu pasal 132 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Yang ketiga, pengangkutan di laut atau perairan diatur dalam pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dan yang terakhir, pengangkutan perairan dan pengangkutan udara diatur pada pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Undang-undang tersebut digantikan dengan undang-undang terbaru, yaitu pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah lagi, ketika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan langsung dipertanyakan saja. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya dengan rekan saya Ermaya Zulfa mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.